بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah. Dari perkara yang penting bagi kita di dalam agama ini untuk kita ketahui bersama, untuk kita ilmui bersama, adalah menapak tilas perjalanan orang-orang terdahulu yang saleh, yang mana perjalanan hidup mereka penuh dengan keteladanan, penuh dengan ibrah dan pelajaran yang sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi agama kita, dan untuk persiapan kita, persiapan amalan-amalan kebaikan guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah tersebut banyak diceritakan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikumpulkan oleh para ulama dari kisah orang-orang saleh terdahulu. Semua itu untuk memberikan motivasi bagi kita di dalam beramal, di dalam beribadah, dan juga bisa menjadi pagar bagi kita dari segala dosa dan maksiat kepada Allah. Juga dapat mengekang jiwa kita dari terlena dan tertipu dengan kehidupan dunia, dan juga dapat menghilangkan perasaan ujub, bangga hati terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Karena terkadang sebagian orang berbangga dengan apa yang sudah dia amalkan, padahal kalau dia mengetahui amal soleh orang-orang terdahulu, maka dia baru sadar bahwa apa yang dia telah lakukan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang mendahului kita di dalam amal, ibadah,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qisasihim ibaratul liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, yaitu kisahnya para nabi dan umatnya yang saleh, sungguh telah ada pada mereka ibrah, suatu pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang memikirkannya. Maka haditsan yuftara, Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, kata Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, wa tafsila kulli syai', dan merinci segala sesuatu, wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun, dan Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kisah itu bisa menjadi sebab utama bagi kita untuk kita mengokohkan dan menyempurnakan keimanan di dalam hati kita. Orang-orang yang beriman, mereka senantiasa melihat kisahnya orang-orang terdahulu supaya bisa mengokohkan iman mereka. Dan itulah maksud Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak kisah di dalam Quran. Makanya Pak, ulama membagi Quran itu tidak keluar dari 3 hal isinya. Yang pertama, Quran itu berisi tentang tauhid, ajaran tauhid. Yang kedua, Quran itu berisi perintah dan larangan. Ada perintah di dalamnya, ada larangan. Perintah untuk kita kerjakan, larangan untuk kita tinggalkan. Dan yang ketiga, isi Al-Quran itu adalah cerita-cerita. Cerita para nabi, cerita umat-umat terdahulu, dikisahkan dalam Quran. Sampai ada surat namanya Suratul Qasas, yang artinya surat tentang cerita-cerita para nabi. Itu dalam Quran. Maka sepertiga Quran itu ternyata berisi tentang cerita. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara metode pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, menceritakan apa yang telah terdahulu, apa yang pernah terjadi dari umat-umat sebelum kita. Dia bukan cerita pengantar tidur, dia bukan dongeng pengantar tidur, bukan, tentu saja. Tetapi bagaimana kita bisa menggali faidah, ibrah, pelajaran yang kita petik di situ di dalam kehidupan kita. Makanya Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu fihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari mereka kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita tentang para nabi dan para rasul. Untuk apa? Untuk kami kuatkan hatimu dengan itu. Jadi dengan cerita, dengan datangnya kisah, bisa menguatkan batin, Pak. Bisa menguatkan hati ini, yang hati kita lemah terkadang dan banyak yang melemahkannya. Maka kita butuh kuatkan dengan iman. Kita perlu perbaharui dia dengan tambahan-tambahan nutrisi iman. Maka salah satunya adalah dengan
mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Dia nasihat bagi kita dan dia peringatan bagi orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula membaca sejarah orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mengenal sifat-sifat mereka, ini akan memudahkan tumbuhnya rasa cinta kepada mereka orang-orang soleh. Dan itu adalah bagian dari ibadah. Cinta kepada orang soleh itu ibadah. Sekedar cinta kepada mereka itu ibadah kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah perintahkan untuk mencintai orang-orang soleh, dengan harapan supaya kita kelak dikumpulkan bersama mereka, walaupun amal ibadah kita tidak sama seperti mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 kata Nabi, siapa yang 3 ini ada pada dirinya, maka dia akan dapatkan yang namanya halawatal iman, manisnya itu keimanan. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus yang paling utama kalau mau mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang tapi dia tidak cintai orang tersebut kecuali landasannya karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufr ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api. Orang tidak akan merasakan manisnya iman kecuali dia tumbuhkan rasa cinta itu. Cinta kepada orang soleh adalah ibadah. Dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul pernah bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau, kata Nabi, bersama dengan orang yang engkau cintai. Anas bin Malik mendengarkan hadis ini berkomentar, Pak. Kata beliau, "Fama farahna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahabta, anta ma'aman ahbabta, fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku tidak pernah mendengar, kami tidak pernah berbahagia melebihi kebahagiaan kami ketika mendengarkan hadis ini. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik, sebab kenapa? Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Aku, kata Anas, tidak bisa beramal seperti amalan mereka, tapi dengan rasa cintaku kepada mereka, aku berharap semoga kelak aku dikumpulkan bersama mereka, sekalipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa pentingnya cinta kepada orang-orang soleh. Kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada para sahabat, kita cinta kepada orang-orang soleh, maka sekalipun amal kita tidak seperti amalan mereka, namun harapan kita semoga kelak bisa dikumpulkan bersama mereka. Ini para jamaah sekalian, manfaat mempelajari sirah, perjalanan hidup dan kisah orang-orang soleh terdahulu. Ma'asyiral muslimin
jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, adalah sahabat yang dikenal dengan nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau salah seorang sahabat Ansar, dari sahabat mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah, namanya Jabir, bapaknya namanya Abdullah, kakeknya bernama Amr, buyutnya bernama Haram. Maka beliau namanya Abu Abdullah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, sebab beliau dan bapaknya dua orang sahabat Nabi. Termasuk dari adab kita, Pak, kalau disebut nama sahabat itu, kita mendoakan mereka dengan doa taraddi, yaitu kita sebut dengan radhiyallahu an. Karena itu yang disebut dalam Quran. Ketika menyebut sahabat Muhajirin dan Ansor, Allah katakan apa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Nah, makanya kalau disebut mereka, doakan mereka. Sebagaimana kalau kita sebut nama ulama, kita doakan juga rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Itu yang sudah meninggal. Yang masih hidup, kita doakan hafizahullah, semoga Allah menjaganya dan memanjangkan umurnya. Ini adab kita ketika disebut orang-orang soleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, karena beliau dan bapaknya sahabat, kita doakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kalau dianya saja yang sahabat, bapaknya tidak, maka kita katakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia. Kalau dianya, bapaknya dan kakeknya juga sahabat, maka kita doakan begini, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Kalau disebut sahabat wanita, didoakan radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Tinggal dirubah saja domir-domirnya itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Jabir bin Abdullah, beliau tinggal di kota Madinah. Yang dahulunya kota Madinah itu namanya Yathrib. Namanya Yathrib. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi ganti namanya, ini kota Madinah. Semenjak itu Yathrib berubah nama menjadi Madinah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, diceritakan awal kali sahabat Jabir bin Abdullah masuk Islam. Jadi ada rombongan dari kota Madinah datang ke Mekah. Memang rombongan ini mau menjumpai Nabi SAW dan mau membaiat Nabi. Maka berbaiatlah mereka ketika itu, dan baiat yang ketika itu terjadi dikenal dengan Baiatul Aqabah, baiatnya orang-orang sahabat Ansor. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah, dalam rombongan orang-orang yang datang dari Madinah ketika itu, ada seseorang laki-laki yang sudah sangat tua renta, sudah kakek-kakek. Bersama dia ada 10 anaknya, 10 orang anaknya. Dia bawa semua ke hadapan Nabi untuk masuk Islam. 10 orang anaknya ini, 9 diantaranya anak perempuan dan cuma 1 anak laki-laki. Nah, orang tua ini yang sudah kakek-kakek ini, yang punya anak 10 ini, dia bernama Abdullah. Sementara satu-satunya anak laki-laki yang dia punya bernama Jabir, yang kemudian dikenal dengan nama Jabir bin Abdullah. Maka mereka pun datang ke hadapan Nabi, membaiat Nabi SAW,
membaiat untuk senantiasa setia dalam keimanan, membela Islam, menolong dakwah Islam, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah mereka menyatakan keislaman mereka, syahadat mereka di hadapan Nabi. Disitulah baru kita mengenal sahabat yang mulia ini, sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi beliau sudah masuk Islam memang sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, sahabat Jabir bin Abdullah memang sudah masuk Islam. Dan ketika Nabi hijrah, umur Jabir ketika itu 16 tahun. Jadi masih sangat muda, 16 tahun umurnya. Dan karena masih muda, masih kuat, sahabat Jabir bin Abdullah ketika itu senantiasa mengikuti majelis-majelis Rasulullah, sehingga tidak ada majelisnya Rasulullah yang sahabat Jabir absen dari majelisnya Rasulullah. Senantiasa hadir, senantiasa bersama Nabi, mendengarkan hadits-haditsnya Nabi. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah tercatat dalam sejarah termasuk 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir berjumlah 1540 hadis. 1540 hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Makanya beliau termasuk 7 sahabat yang terbanyak. Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan dalam 2 bait syairnya, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih bin Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat tintanya umat ini Ibnu Abbas, yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, yang keenam Jabir bin Abdullah, yang ketujuh istrinya Nabi SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini para jamaah sekalian, maka Jabir ini ternyata sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Jabir juga beliau ini menyaksikan dan hadir ikut serta dalam seluruh peperangan Nabi, kecuali 2 perang saja yang tidak diikutinya, yaitu perang Badar dan perang Uhud. Itu memang tidak diikuti oleh Jabir. Kenapa? Ada ceritanya. Jadi sahabat Jabir ini karena beliau punya 9 saudari perempuan, maka bapaknya berpesan, wahai Jabir, kamu jangan ikut perang dulu. Kasihan adik-adikmu ini, mereka masih kecil semuanya. Kalau kau meninggal dalam jihad, siapa yang mengurus mereka? Maka kata bapaknya Abdullah, wahai Jabir, biarlah aku yang ikut berjihad. Kemudian sahabat Abdullah, bapaknya Jabir ketika itu berpesan kepada Jabir bin Abdullah, wahai Jabir anakku, aku mengira dan aku berfirasat barangkali aku akan gugur dalam perang ini. Dan ketika itu perang yang mau diikuti oleh sahabat Abdullah, bapaknya Jabir bin Abdullah, adalah perang Uhud. Beliau sudah punya firasat, aku ini sudah tua renta, barangkali aku akan meninggal dan aku akan gugur dalam jihad ini. Dan aku menyangka, wahai Jabir putraku, akulah orang yang pertama kali gugur dalam perang Uhud ini. Maka sahabat Abdullah, bapaknya Jabir, berpesan kepada Jabir, wahai putraku Jabir, kalaulah nanti aku meninggal, kalaulah nanti aku gugur di medan jihad ini, maka aku berpesan kepadamu, wahai anakku Jabir, sesungguhnya bapakmu ini punya utang. Disebutkan utangnya sekian-sekian kepada si fulan dan fulan. Kalau nanti bapakmu ini meninggal, wahai anakku Jabir,
lunasi utang bapakmu ini. Pesan pertama bapaknya. Kemudian yang kedua, wahai anakku Jabir, sungguh kalau bapakmu ini meninggal, engkau meninggalkan, aku meninggalkan anak-anak perempuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik-adikmu, 9 orang. Maka kau jaga mereka wahai Jabir, penuhi kebutuhan mereka, nafkahi mereka wahai Jabir. Pesan kedua bapaknya Jabir bin Abdullah. Kemudian juga berpesan sahabat Abdullah, bapaknya Jabir ini, wahai anakku Jabir, sesungguhnya kita punya nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, selama engkau masih hidup, muliakan nabi ini. Pesan bapaknya. Maka berangkatlah bapaknya Jabir menuju medan perang. Subhanallah, persis seperti yang menjadi firasat Abdullah ketika itu. Beliau gugur di medan jihad dan menjadi orang yang pertama gugur di medan jihad di perang Uhud tatkala itu. Subhanallah, ketika mendengar bapaknya meninggal dunia, gugur di medan jihad, maka Jabir pun datang melihat jenazah bapaknya yang ketika itu telah ditutupi oleh kain. Kemudian sahabat Jabir membuka kain penutup yang menutup jenazah bapaknya, terlihatlah wajah bapaknya. Kemudian ketika itu sahabat Jabir menangis dengan kepergian bapaknya itu, bapak yang sangat dicintainya. Kemudian para sahabat yang lain ketika itu melarang sahabat Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, jangan kau tangisi bapakmu, bergembiralah, baginya surga insya Allah. Dia gugur sebagai seorang yang syahid. Tapi kata sahabat Jabir, Rasulullah SAW tidak melarangku ketika itu. Maka Nabi bersabda, tabakihi awla tabakihi ma zalatil malaikatu tudhilluhum bi ajnihatin hatta rafa'tumuhum. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalian tangisi jenazah mereka atau kalian tidak tangisi, sungguh para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi mereka ini, orang-orang yang syahid di medan jihad ketika itu, di perang Uhud tatkala itu. Para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka sampai kalian mengangkat jenazah-jenazah mereka. Kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka sepeninggal bapaknya, ketika meninggal bapaknya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka beliau pun ingat dengan wasiat-wasiatnya Nabi. Apa wasiatnya bapaknya tadi? Maka beliau ingin menjalankan wasiatnya ini. Wasiat bapaknya yang pertama, untuk melunasi utang-utangnya. Walhamdulillah, sahabat Jabir bin Abdullah mendapatkan warisan dari bapaknya. Beliau punya kebun. Beliau punya kebun kurma. Nah, inilah harta peninggalan bapaknya. Sahabat Abdullah bukan tidak meninggalkan harta, ada. Ditinggalkan harta untuk bayar utang tadinya. Nah, maka sahabat Jabir bin Abdullah pun melihat utang-utang bapaknya ternyata lumayan banyak juga. Sementara harta satu-satunya ini ya kebun kurma ini. Beliau melihat kebun kurmanya kira-kira nggak cukup untuk bayar utang bapakku ini. Bagaimana ini? Maka beliau pun datang kepada Nabi SAW, berdiskusi dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin bayar utang bapakku ya Rasulullah. Tapi bapakku cuman menyisakan harta warisan kebun kurma ini. Aku khawatir ya Rasul, ini semua tidak cukup untuk membayar utang-utang bapakku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu yang maknanya, wahai Jabir, tenanglah engkau. Panggil semua orang-orang yang pernah mengutangi bapakmu. Panggil semuanya.
kita akan bayarkan dengan kebun kurma ini. Kata Jabir, ya Rasulullah, ini tidak bakalan cukup ya Rasulullah. Kata Rasul, cukup insya Allah. Maka dipanggillah orang-orang yang pernah mengutangi bapaknya Jabir. Kemudian ya, ketika musim panen, ya, musim panen kurma ketika itu, maka kemudian Nabi sendiri yang membagikan, ya, dan membayarkan utang sahabat Abdullah bapaknya Jabir dari hasil kebun kurma Jabir bin Abdullah tadi. Maka Jabir pun ketika itu melihat Nabi membagikannya, harap-harap cemas beliau. Beliau berharap semoga bisa terlunasi utang-utangnya itu. Cemas beliau jangan sampai ini tidak cukup membayar utang ini. Dan semua orang sudah dipanggil. Subhanallah. Lihat Pak, karena keberkahan tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya diprediksi oleh sahabat Jabir masih jauh dari utang yang harus dia bayar, ternyata cukup bahkan berlebihan. Subhanallah, ternyata cukup bahkan berlebihan. Tidak disangka oleh Jabir. Tadinya beliau menyangka, ya tidak masalah lah, kalaupun saya tidak kebagian, saudari-saudariku tidak kebagian, yang penting utang bapakku sudah lunas. Tapi ternyata setelah Nabi yang bagi, ya, terlunasi utang-utangnya dan bahkan tersisa untuk beliau dan untuk saudari-saudarinya. Subhanallah. Maka dengan itu sahabat Jabir pun tenang, wasiat pertama bapaknya sudah dijalankan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tinggal wasiat yang kedua dan yang ketiga. Sahabat Jabir bin Abdullah mengingat bahwasanya bapaknya berwasiat supaya menjaga adik-adiknya yang semuanya perempuan. Adik-adiknya Jabir 9 orang Pak, dia satu-satunya laki-laki. Nah ketika itu sahabat Jabir sedikit dilema Pak. Kenapa? Beliau ketika itu di usia yang beliau sangat ingin sudah menikah ketika itu. Dalam keadaan beliau harus merawat adik-adiknya. Bagaimana ini? Maka disebutkan dalam riwayat, akhirnya sahabat Jabir pun menikah. Suatu hari Nabi SAW berjumpa dengan sahabat Jabir. Kemudian Nabi tanya kepada Jabir, ya Jabir, tazawwajta? Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Kata Jabir, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, aku sudah menikah. Nabi tanya lagi, sayyiban am biqra? Kau menikah wanita janda atau masih gadis? Tanyanya Nabi SAW. Kata sahabat Jabir, bal sayyiba ya Rasulullah, yang kunikahi wanita janda, bukan yang gadis. Maka Nabi langsung mengatakan, fahalla biqran tulaibuha wa tulaibu? Mengapa wahai Jabir kau tidak menikahi yang gadis? Kau bisa bermain-main dengannya dan dia pun bisa bermain-main denganmu. Kata Nabi SAW. Maka Jabir pun mengungkapkan alasannya, ya Rasulullah, aku menikahi janda bukan tanpa alasan. Aku menikahi janda, sebenarnya aku pingin juga yang gadis ya Rasul, tapi sengaja aku nikahi janda. Kenapa? Sebab aku punya adik-adik perempuan yang sangat banyak. Kalau aku nikahi yang gadis, bahaya bagi adik-adikku nanti. Tapi kalau yang kunikahi janda, dia punya sifat keibuan, dia bisa juga merawat adik-adikku. Nah itu maksudku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mendoakan Jabir ketika itu, barakallahu lak, semoga Allah memberikan keberkahan padamu wahai Jabir. Maka dengan itu sahabat Jabir pun berhasil menjalankan wasiat bapaknya yang kedua, disuruh menjaga adik-adiknya. Bahkan beliau menikah dengan wanita yang pandai menjaga adik-adiknya sahabat Jabir. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Jabir bin Abdullah masih ingat wasiat Nabi, wasiat bapaknya yang ketiga, yaitu disuruh memuliakan Nabi Pak. Maka sahabat Jabir
memang sangat amat memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau tidak merasa sakit hatinya, sedih hatinya ketika melihat Rasulullah SAW berada dalam kesulitan dan kesusahan. Beliau sangat memuliakan Nabi SAW, sampai pernah disebutkan dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq ketika itu, Rasulullah SAW dan para sahabat bekerja keras untuk menggali parit dalam keadaan dalam rangka untuk melawan musuh, siasat untuk melawan musuh. Ketika itu, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para sahabat dan Nabi SAW sendiri dalam keadaan kelaparan yang amat sangat. Kebetulan di saat itu terjadi musim paceklik yang sangat hebat, sehingganya Nabi dan para sahabat sampai 2-3 hari tidak makan. Mereka hanya minum saja, minum air zam-zam, tidak ada makanan. Sampai disebutkan sahabat itu, Pak, mereka melihatkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kau lihat keadaan kami ya Rasulullah." Diangkat bajunya ketika itu, ternyata di perutnya itu, Pak, diikat batu untuk menahan lapar. Sahabat ingin melihatkan keadaan mereka ketika itu. Apa yang terjadi? Nabi pun mengangkat kainnya. Dia lihat, Nabi ternyata lebih parah lagi, 3 batu, Pak, di sini, dalam keadaan menahan lapar itu. Subhanallah, Nabi, Pak, kelaparan ketika itu. Tapi beliau tidak mengeluh, beliau tidak mengungkapkan hal tersebut kepada sahabatnya. Beliau tetap sabar. Nah, tapi ketika itu suasana itu dilihat oleh Jabir. Jabir bin Abdullah lihat Nabi sedang kelaparan, maka buru-buru beliau pulang ke rumah. Datangi istrinya, "Wahai istriku, apa yang kau punya? Sungguh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang kelaparan. Apa yang kau punya?" Istrinya berkata, "Wahai suamiku, kita cuman punya sisa makanan satu-satunya ini, cuman ya kalau ketika itu diukur, ditimbang sekitar 2,5 kilo tepung, karena mereka makan gandum, Pak, orang-orang Arab. Kemudian, wahai suamiku, kita punya anak kambing, masih anak-anak, itu cuman makanan kita." Kata sahabat Jabir, "Kau masak gandum itu, dan biar aku sembelih ini anak kambing. Ini Nabi kita sedang kelaparan." Disembelihlah kambing itu, Pak. Kemudian istrinya memasak tepung itu, cuman kan makanannya sedikit. Maka ketika itu istrinya berpesan, "Wahai suamiku, panggillah Rasulullah, tapi kau berpesan, kau bisik-bisik sama Nabi, jangan ajak semua sahabat, karena makanan ini sedikit. Ajak 2 atau 3 orang sahabat saja, karena persediaan makanan sedikit." Maka datanglah Jabir berbisik kepada Nabi, "Ada makanan ya Rasul di rumahku, tolong ajak 2 atau 3 orang sahabat saja, karena makanan yang tersisa di rumahku cuma sedikit, mungkin cuma cukup 2-3 orang saja." Sementara sahabat ketika itu kelaparan semua di perang Khandaq. Jumlah sahabat ketika itu, Pak, 1.400 orang. Nabi tanya kepada Jabir, "Wahai Jabir, apa makanan di rumahmu?" "Ya Rasul, makananku ada anak kambing, sudah masak, walhamdulillah. Kemudian ada sekitar 2,5 tepung, 2,5 kilogram tepung." Kata Nabi, "Wah, itu banyak itu, wahai Jabir." Maka Rasulullah, Pak, berdiri ketika itu mengumumkan kepada sahabat, "Wahai muhajirin dan ansor, ayo pergi ke rumah Jabir, dia menghidangkan kepada kalian makanan." Sahabat ketika itu, Jabir kaget, Nabi SAW ini. Akhirnya mereka datang ke rumah Nabi, ke rumahnya Jabir. Singkat cerita, Pak, ketika itu dihidangkan makanan, ternyata walhamdulillah cukup untuk menghidangkan seluruh sahabat yang jumlahnya ketika itu 1.400 orang. Tapi yang membaginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian kisah singkat dari sahabat
Jabir bin Abdullah. Waktu tidak mencukupi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.